Biolovers, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi sistem saraf. Yuk kita belajar bareng, let's go! Sistem koordinasi atau biasa disebut dengan sistem regulasi pada manusia terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem hormon, alat indera, dan tentu saja sistem saraf. Sistem saraf terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Yuk kita bahas bersama. Susunan sistem saraf terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Pada sistem saraf pusat terdapat lapisan pelindung dan jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Seperti yang terlihat pada gambar, di bawah lapisan tengkorak terdapat lapisan meninges. Nah, lapisan meninges ini terdiri dari durameter, arachnoid, subarachnoid, dan pia-meter. Yang pertama ada lapisan durameter. Lapisan durameter merupakan lapisan terluar, tebal, kuat, serta terdiri dari 2 lapisan, yaitu selaput tulang tengkorak dan durameter propria di bagian dalam. Selanjutnya ada lapisan arachnoid. Nah, lapisan arachnoid ini merupakan selaput halus yang memisahkan antara durameter dengan pia-meter. Sedangkan lapisan pia-meter yaitu lapisan terdalam yang halus dan tipis, serta mengandung banyak pembuluh darah dan melekat pada otak atau medula spinalis. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sistem saraf pusat terbagi menjadi 2 organ penting, yaitu otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang pertama, kita akan bahas tentang otak atau cerebral. Bagian-bagian otak yang pertama terdiri atas cerebrum atau otak besar. Bagian luar otak besar ini tersusun atas substansi abu-abu yang disebut dengan korteks cerebral. Sedangkan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut dengan nukleus basal atau ganglia basal. Nah, otak besar atau cerebrum ini merupakan pusat yang mengatur sistem pernapasan, kesadaran, ingatan, kecerdasan, dan sebagainya. Yang kedua ada diencephalon. Diencephalon ini terletak di antara cerebrum dan otak tengah. Seperti yang terlihat pada gambar, diencephalon terdiri atas talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus ini berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar. Hipotalamus berfungsi mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tidak sadar. Sedangkan epitalamus berperan dalam dorongan emosi seperti rasa senang, sedih, dan bahagia. Selanjutnya ada sistem limbik atau rhinencephalon. Sistem limbik ini bekerja sama dengan epitalamus. Jika epitalamus berperan dalam dorongan emosi, sistem limbik berfungsi dalam pengaturan emosi seperti tertawa, marah, dan takut. Sistem limbik ini juga berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Yang keempat ada mesencephalon atau otak tengah. Otak tengah ini merupakan bagian otak pendek yang menghubungkan pons faroli dan cerebellum atau otak kecil dengan cerebrum. Fungsinya yaitu sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Yang kelima ada pons faroli atau jembatan farol. Jembatan farol ini berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil, kiri dan kanan, serta otak besar dan sumsum tulang belakang. Dia juga mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini bagian otak yang sangat berlipat dan terletak di bawah lobus occipitalis serta melekat di bagian punggung atas batang otak. Fungsinya untuk keseimbangan, kontrol gerakan mata, koordinasi, dan lainnya. Yang ketujuh ada medula oblongata yang menjulur dari pons faroli hingga medula spinalis.
dan berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, serta gerakan alat pencernaan. Yang terakhir ada formasi retikuler. Formasi retikuler ini berupa jaring-jaring serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata, pons varoli, dan otak tengah. Fungsinya untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di gambar ini. Cerebrum merupakan komponen terbesar otak. Di bawah cerebrum terdapat cerebellum atau otak kecil yang terlihat memiliki banyak sekali lipatan. Terlihat juga bagian otak tengah, pons varoli, medula oblongata, dan sumsum tulang belakang yang terdapat pada batang otak. Sistem saraf pusat selanjutnya yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis berbentuk silinder tipis yang memanjang dari medula oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Memiliki panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsinya untuk mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antar otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Medula spinalis tersusun atas bagian luar yang berwarna putih, sedangkan bagian dalamnya berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. Nah, ini adalah potongan melintang dari sumsum tulang belakang. Bagian yang berwarna putih disebut juga dengan substansia alba. Sedangkan yang berwarna abu-abu disebut dengan substansia grisea dan berbentuk seperti huruf H.